Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Saya Mustaan Basran. Selama 60 menit ke depan kita akan talkshow spesial HUT Lampung Pos ke-46 dan HUT ke-6 Radio Sai. Kali ini mengangkat tema tentang perkebunan, peternakan, perikanan, mensejahterakan rakyat di era new normal. Bersama saya telah hadir 3 orang narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Senior Executive Vice Manager, Bapak Diki Cahyono, PTPN 7. Yang kedua, Kepala Bapeda Lampung, Freddy SM. Yang ketiga, penemu budik Damber, Juli Nursandi. Siap. Oke, kita mulai saja dari Pak Diki Cahyono. Pak, PTPN ini kan menjadi salah satu perkebunan besar ya. Apalagi ini negeri, punya BUMN, punya plat merah gitu. Dalam hal ini kan di era new normal ini tentu ada teknik atau cara tersendiri dalam budidaya misalnya untuk meningkatkan hasil dengan diversifikasi budidaya gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Baik. Jadi dalam kondisi perekonomian global sekarang, tantangan di dunia perkebunan ini semakin besar. Di era digitalisasi, sekarang semua kita memakai digital, tetapi di perkebunan kami masih menggunakan konvensional, terutama dalam panen. Tetapi dalam budidaya, kita juga berupaya untuk mengembangkan bibit-bibit unggul, kemudian menggunakan bibit-bibit unggul untuk meningkatkan produktivitas. Juga kita menggunakan peralatan di pabrik dengan mengembangkan teknik-teknik yang baru, menggunakan alat-alat yang baru, ini untuk mendapatkan hasil atau produksi dengan mutu yang lebih baik lagi. Demikian. Tapi tentunya kan di era COVID kemarin, pandemi COVID kemarin, artinya ada sedikit penurunan produksi karena ada pengurangan kegiatan dalam proses produksi maupun budidayanya gitu, Pak. Nah, sekarang di era new normal apakah memang ada strategi tersendiri untuk membangkitkan kembali produksi atau aktivitasnya gitu? Untuk di on farm kita masih tetap menggunakan teknologi atau budidaya lama. Hanya kita sekarang lebih melebarkan physical distancing di kebun. Jadi tidak berpengaruh nyata, tetapi yang paling kelihatan sekarang ini adalah ketersediaan tenaga kerja, Pak. Jadi dari di new normal ini banyak sekali di perkebunan kita di daerah ini yang melamar kerja. Karena kan memang di Lampung ini kan salah satunya yang keunggulan adalah agribisnis, Pak ya. Sementara PTPN ini kan ada beberapa komoditas yang dihasilkan oleh PTPN. Karet, sawit, gula, gitu ya. Artinya kan memang harus bisa menunjang atau mempertahankan tingkat perekonomian rakyat di Lampung ini gitu. Nah itu artinya PTPN sendiri ada kiat nggak Pak untuk misalnya rakyat bisa diajak bersama nih untuk mengelola usahanya di sana gitu, unit usahanya di sana gitu. Betul. Kita sekarang dalam jangka pendek ini mengembangkan kemitraan atau pola TR Tebu Rakyat. Jadi ini lebih kita kembangkan terkaitan juga dengan menunjang program pemerintah di ketahanan pangan. Dalam jangka pendek ini, untuk jangka ke depan kita juga sekarang mengadakan replanting tanaman kelapa sawit di daerah Sumatera Selatan. Jadi tanaman-tanaman tua milik PIR, saat dulu PIR namanya, itu kita perbarui sekarang kebun-kebunnya untuk menggerakkan kembali perekonomian masyarakat di pedesaan. Oke, nah masalah perekonomian rakyat ini Bang, kita ke Pak Kepala Bapeda, Bang, ini kan di Lampung ini kan banyak terkenal dengan bumi agro gitu. Sementara sudah mulai banyak pengalih fungsian lahan pertanian ke sektor lainnya gitu. Mungkin ada Lampung sendiri perencanaannya seperti apa Bang untuk
tentang ketersediaan lahan pangan ini. Baik, terima kasih. Wawancara yang pertama, kita tahu bahwa Lampung ini kan termasuk lumbung pangan ya. Lumbung pangan dan pemasok wilayah Jawa, terutama DKI, yang tentunya harus kita pertahankan lahan-lahan yang produktif khusus pertanian. Nah, bicara alih fungsi lahan memang diawali dari kebutuhan petani tidak sesuai dengan hasil produksinya. Kemudian yang kedua, ada katakanlah prospek lain yang menjanjikan. Misalnya akan dibangun toko, kemudian akan dibangun perumahan. Nah, sehingga itulah sebenarnya alih fungsi lahan itu dilaksanakan oleh beberapa masyarakat. Nah, ini ke depan sebenarnya sejak awal memang sudah ada aturan kita. Kita punya juga Undang-Undang 41 2009 terkait dengan perlindungan lahan ya, pertanian pangan berkelanjutan, kita tindak lanjuti dengan Perda. Sebenarnya Perda kita ini sudah ada, Perda nomor 17 tahun 2013. Nah, di Perda ini diatur baik itu lahan-lahan yang produktif itu tidak boleh alih fungsikan, bahkan ada sanksi-sanksinya. Tapi penerapan sanksi ini yang belum secara maksimal. Nah, untuk kabupaten kota ditindaklanjuti juga, tetapi masih ada kabupaten kota yang belum membuat Perda tersebut. Salah satunya Mesuji, kemudian Pesisir Barat, Pesawahan dan Lampung Barat. Nah, harapan kita ke depan apabila itu sudah ada tentunya bisa diterapkan. Nah, atau melebar ke bidang perikanan, Bang. Ada juga nggak aturan tentang misalnya budidaya zona budidaya ikan di darat maupun peningkatan produksi tangkap nelayan di laut gitu. Ya, kaitan dengan perikanan memang dia bersamaan. Pertanian itu kan dalam arti luas, sebenarnya termasuk perikanan karena sekarang saja departemennya yang keluar. Jadi perikanan darat itu sebenarnya mina padi itu pun ya termasuk. Jadi memang kalau perikanan itu termasuk lahan yang produktif sebenarnya. Nah, harapan kita ke depan kita atur juga lah ya, terkait dengan perikanan. Kita akan kembangkan nanti, akan dikembangkan wilayah Mesuji, khusus perikanan darat. Kita diversifikasi pertanian iya, ya. Diversifikasi pertanian tentunya untuk meningkatkan nilai tambah para petani, khusus yang pertanian. Saya kira itu mungkin. Oke. Baiklah pemirsa Metro TV Lampung. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber kita setelah jeda pariwara berikut.